Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pelajaran lughah, pelajaran bahasa Arab dengan membaca buku Tidak Terbiasa untuk Mengucapkan Non-Arab, orang-orang ajam. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pelajaran yang kelima. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran, nabda'u bil mudzakarah. Kita awali dengan mudzakarah, mengulang-ulang atau murajaah. Ukallimu bil lughatil arabiyyah fa antum tukallimuna al-aks, terbalik. Ukallimu bil lughatil indonesia fa antum tukallimuna bil lughatil arabiyyah. Saya bicara pakai bahasa Indonesia, antum yang terjemahkan ke bahasa Arab. Pelajaran yang kelima, Darsul Khamisu, ya, mundur ya. Pelajaran yang keempat, Ad-Darsul Rabi'u. Pelajaran yang ketiga, Ad-Darsul Salisu. Pelajaran yang kedua, Ad-Darsul Tsani, ya, As-Tsani. Pelajaran yang pertama, Ad-Darsul Awwalu. Nah, itu urutan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu berbeda nanti kalau dengan bilangan biasa. 1, 2, 3 itu wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun. Itu beda. Kalau ini urutan. Kemudian kita masuk ke kalimat, apakah kitabnya Muhammad ini wahai Yasir? Ya. Apakah kitabnya Muhammad? Bahasa Arabnya apa? Kitabu Muhammadin. Untuk susunan apa? Penyandaran kitabnya Muhammad, maka yang disandari menjadi kasroh, ya, Kitabu Muhammadin. Kemudian kalau panggilan, maka yang dipanggil dhammah tapi tanpa tanwin. Nah, lagi. Tidak, ini kitabnya Hamid. Ya, tidak, la. Ini kitabnya Hamid. Hada kitabu Hamidin. Hamidin, ya. Kitabu itu juga tanpa tanwin. Jadi kalau disandarkan, ya, di atas meja di situ. Ya, dia yaitu huwa, kembali ke apa tadi? Kitab, ya. Kitab dihukumi mudzakkar, laki-laki, maka pakainya huwa. Ya. Huwa di atas meja, alal maktabi, di situ, hunaka, ya, hunaka. Dan di mana buku tulisnya Ammar? Ya, buku tulis daftar. Aina daftaru Ammarin? Dia di atas mejanya Pak Guru. Meja, maktab. Nah, mejanya Pak Guru.
Ya. Jadi dia huwa di atas ala meja kena ala. Berarti maktabi. Ya, karena huruf jar ala maktabi. Kemudian nyambung ke al mudarris menjadi maktabil mudarrisi. Ya, huwa ala maktabil mudarrisi. Bukan huwa alal maktabi. Salah. Alal itu maktabnya kena alif lam, tidak boleh. Karena dia nanti disandarkan ke mudarris. Ya, bukan alal maktabil mudarrisi, bukan. Karena maktab itu disandarkan ke mudarris. Ala maktabil mudarrisi. Ya, kalau disandarkan tidak boleh alif lam. Karena mejanya, ya, mejanya kan berarti dia disandarkan. Gitu. Oke. Kemudian pulpennya siapa ini wahai Ali? Ya, pulpennya siapa? Berarti qalamu man. Qalamu man. Pulpennya siapa? Man di sini tetap man karena siapa? Jangan terus dikasrohke jadi qalamu mani, ya, bukan gitu. Man tetap man. Ya, dia mabni istilahnya. Qalamu man hadza ya Aliyu. Ya, manggil orang tanpa tanwin. Nah, ini penanya Pak Guru. Ya, penanya berarti tidak kasih alif lam. Hadza qalamul mudarrisi. Yang belakangnya dia. Terus di mana tasnya Pak Guru? Ya, tas haqibatul mudarrisi. Ya, perhatikan tas ya. Tas apa bahasa Arabnya? Haqibatun. Ya, haqibah tamar butoh. Nah, ini menjelaskan lagi. Dia di bawah meja. Ya, pakainya hiya. Karena apa tadi? Ya, karena dia muannas. Ya. Haqibah itu muannas. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajarannya. Safhah sab'ah wa ishrin. Sab'ah itu 7, ishrina itu 20. Nah, jadi angka Arab bacanya tetap dari kanan. Bukan 27 nih halamannya. Berarti isnain wa sab'ah, bukan. Tetap 7 dan 20. Berarti sab'ah wa ishrina. Ya. Sab'ah wa ishrina. Halamannya beda ya bukunya. Ya, yang buku hijau ini yang barang-barang. Atau masih satu halaman ad-darsul khamis. Masih satu halaman yang apa? Pelajaran yang kelima. Tamarinu, latihan. Kita masuk ke latihan ya. Bawah, Pak. Tamarinu. Itu jam'u tamrin. Bentuk jamak dari kata tamrin. Kalau tamrin itu latihan, tamarinu itu latihan. Bentuk jamak. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib itu jawablah. Nah, ini bukan ajib yang sering kita dengar ajib. Nah, kalau ajib itu pakainya ain. Ya, yang kita sering dengar wah mantap itu loh, wah bagus sekali ya. Takjub itu pakainya ain. Ajib. Nah, ya, kali ini hamzah biasa a. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Ya, ini menjawab sesuai dengan pelajaran yang kelima kemarin. Sesuaikan dengan pelajaran yang kelima yang kemarin kita sudah baca. Sudah dikerjakan? Cuma 3 aja sih. Gampang ya insyaallah, cuma 3 aja. Baik. Sekalian langsung latihan ya. Jadi di rumah dipersiapkan. Mulai dari siapa? Dari depannya. Awalan. Insyaallah. Al-awwal. Aina kitabu
Muhammadin. Ya, tarjim. Di mana kitabnya Muhammad. Ya. Ajib. Huwa ala maktabil hunaka. Ya. Ala. Maktabi. Ya, alal. Ya. Di sini pakai alal. Al maktabi ada alnya. Kenapa? Karena dia tidak disandarkan. Itu bukan maktabi hunaka, itu mejanya situ, bukan gitu, tapi meja di situ. Nah, di atas meja di situ. Maka mejanya dikasih alif lam tidak ada masalah. Nah, karena dia tidak disandarkan. Nah, jadi yang pertama, aina kitabu Muhammadin, di mana kitabnya Muhammad. Nah, di mana kitabnya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka, dia di atas meja di situ. Nah, itu diperhatikan apa? Alif lamnya. Kemudian asani yang kedua, ke belakang aja, belakang. Aina kitabu Umari. Beda tuh. Iya tadi. Beda. Kitabku yang kitab. La bahasa. Iya di sini. Di situ kalau materinya sama, atasnya sama. Itu soalnya apa tadi? Karir. Ya, Iqra. Aina kitabu Umar. Umar atau Ammar? Amar. Aina kitabu Amari. Baik. Huwa ala maktabil mudarisi. Kalau di atas materinya daftar, di situ soalnya kitab, berarti khata ada. Saya salah cetak berarti. Ya. Kalau ngikuti pelajaran di atas, yang di atas kan pakainya daftar itu. Saya ulah bahasa tarjim. Kira. Di mana buku tulisnya Amar? Dia ada di atas mejanya pengajar. Iya, mejanya pengajar. Pengajar laki-laki, gitu. Silahkan antum mau terjemahkan pengajar, mau Pak Guru kan lebih mudah. Soalnya nanti kalau mudarrisah berarti pengajar perempuan, kepanjangan, mending Bu Guru kan cepat. Tidak masalah. Tapi bahasa alis yang ketiga, monggo Pak. Aina akibatul mudarisi. Naam. Di mana atasnya guru? Naam, ajib. Dia tahta maktabi. Nah, masa. Terjem. Dia ada di bawah meja. Dia ada di bawah meja. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Nah. Halaman 28 itu At-Tamrin Asani, latihan yang kedua. Perhatikan perintahnya. Itu bacanya aldif. Ya, bacanya aldif. Kemudian al-kalimah itu disambung, fa-nya dikasih kasroh. Adifil kalimata. Adifil kalimatal ula ila saniyati. Ila sani al idhofah. Idhofah itu tersusun dari al mudhof sama al, ini namanya idhofah. Penyandaf itu yang disandarkan, mudhofun ilaih yang disandari. Nah, maka itu fi'il amrnya adhif, artinya sandarkan. Al kalimatul ula, kata yang pertama, ya, kalimah itu artinya kata, adif sandarkanlah, kalimah itu artinya kata yang pertama. Nah, ini yang pertama pakainya al ula, bukan al awal. Kenapa? Karena kalimah muannas. Kalau ad-darsul awal, dars itu mudzakkar, ad-darsu pelajaran yang pertama, ad-darsul awal. Tapi kalau al kalimah muannas, maka al kalimatul ula. Nah, ini tambah kosakata ya.
sandarkan kata yang pertama ila saniyati, ke kata yang kedua. Asaniyah itu artinya yang kedua. Bentuk muannas kan, kalau mudzakarnya kan adar susani, sani. Kalau jadikan muannas asaniyah. Ya. Ke kata yang kedua. Jadi sandarkan kata yang pertama ke kata yang kedua. Nah, di situ masing-masing ada dua kata, ada pasangannya. Contohnya di atas, kitabun sama Muhammadun. Nah, itu asal. Jadi asal dalam bahasa Arab itu dhammah tanwin. Asalnya gitu. Maka kitabun dhammah tanwin artinya kitab, buku. Kemudian Muhammadun dhammah tanwin artinya Muhammad. Nah, ketika disandarkan, ketika sendiri-sendiri maka artinya kitabun buku, Muhammadun Muhammad. Tapi ketika disuruh disandarkan maka menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu tanwinnya hilang, Muhammadin kasroh tanwin. Kasroh tanwin. Artinya menjadi berubah, disandarkan menjadi bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Gitu. Contoh yang kedua sampingnya maktabun sama al-mudarrisu. Maktabun artinya meja. Nah, al-mudarrisu artinya pengajar, Pak Guru. Al-mudarrisu artinya Pak Guru. Al-mudarrisu dhammah tapi tanpa tanwin. Kenapa? Ada alif lam. Ya, ada alif lam. Nah, maka menjadi al-mudarrisu. Disandarkan mejanya Pak Guru, maka bahasa Arabnya maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Nama orang. Nah, kalau yang disandari nama. Jadi sini ya yang mudhofun ilaih. Jadi kalau di sini nama orang, misalkan apa? Jadi Muhammad, maka Muhammadin. Tapi kalau bukan nama orang, maka dikasih alif lam. Ya. Al mudarrisi. Alif lam maka nah, mudhofnya dhammah tapi tanwinnya hilang. Misalkan kitabu tanwinnya hilang ya, nyambung ke sana. Nah, ini maktabu nyambung ke maktabul mudarrisi. Jadi kalau nama orang tidak perlu kasih alif lam, kalau bukan nama orang dikasih alif lam. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk mentakrif, memakrifahkan, menjadi tertentu. Jadi gurunya itu guru tertentu. Kalau tanpa alif lam mejanya guru. Lah guru kan banyak, kita masih bingung. Misalkan ditanya apa? Aina haqibatul mudarris? Di mana tasnya Pak Guru? Kalau pakai alif lam kan tasnya Pak Guru itu sudah tertentu. Nah, tapi kalau kita bilang aina haqibatul mudarrisin, boleh itu haqibatul mudarrisin tapi tanpa alif lam kan mudarrisnya. Itu yang dijak ngomong bingung. Di mana tasnya guru? Lah gurune guru sapa gitu. Gurunya yang mana? Masih umum tanpa alif lam. Gurunya kan banyak misalkan di sekolahan. Maka dikasih alif lam, maksudnya gitu. Nah, jadi boleh tanpa alif lam. Cuman untuk pelajaran awal dikasih alif lam karena untuk menentukan sesuatu yang sudah tertentu ya gitu. Gitu. Selain nama orang berarti pakai al ya. Iya. Selain nama orang dikasih alif lam. Soalnya kalau dilihat dari contoh itu semuanya nanti dikasih alif lam. Nah, ini untuk apa? Awal-awal seperti itu pelajarannya. Bagaimana tadi? 1, 2, 3, 4 Pak. Ya, siapa ya? Qolamu hamidin. Ya, dibaca dulu aja soalnya. Satu persatu sama terjemahkan. Qolamun artinya belakangnya. Ke bawah dulu aja Pak, biarin apa. Baitun terjem satu persatu aja.
rumah. Nah, terus Abasun ya diidhofahkan Fatu aliyin terjem. Daftarun terjem. Sa'idun ya adif idhofahkan terjem. Ya, daftaru Sa'idin. Buku tulisnya Sa'id. Belakangnya Mas antum Mas. Terjem. Ya, adif. Terjem. Ya, sapu tangannya Yasir. Jadi di sini Yasirun itu satu kata ya. Iyanya di situ bukan panggilan. Nah, karena emang mirip-mirip gitu. Nanti dikira wahai Sir. Yasir dikira wahai Sir gitu. Ini satu kata, Yasirun ya, Yasirun. Tuh, sampingnya, oke Mas. Komisun baju Ammarun Amar. Mati. Komisu Ammarin. Terjem. Bajunya Amar. Ya. Ke depannya. Apa, Pak? Oke, lanjut Pak. Sarirun 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 terjem dulu. Sarirun Jepang Oke. Khalidun Khalid Ya, adif. Sariru Khalidin Ya, Khalidin. Terjem. Jepangnya Khalid Depannya Khalid. Enggak Pak, lanjut Pak. Miftahun Oke. kunci. Oke. Al-Bait rumah. Ya, adif. Miftahu al-baiti. Ya. Sekaligus apa perhatikan syamsiah atau qamariyah. Maka jadinya Miftahul baiti. ya miftahul baiti. Ya, miftahul kuncinya rumah. Ya, kuncinya rumah tersebut begitu. Berikutnya Bapak sakit? Nggih. Ya, ya. Dakinun Itu mbaknya dukanun. Dukanun Nggih. Tajiru Dukanun apa artinya Pak? Dukanun pedagang toko Toko ya. Tajiru Tajiru pedagang pedagang. Adif disandarkan Dukanu Dukanul al ya. Syamsiah qamariyahnya diperhatikan tak maka menjadi dukanut. Dukanul Langsung ke tak. Dukanut tajiru. Tajiru. Tajiri Ya, dukanut tajiri. Taib. Tarjim. Tokonya. pedagang Ya, tokonya pedagang tersebut. Baik. Monggo Pak, lanjut berikutnya. Nggih, punten. Baitun Nggih. rumah almun Apa itu bacanya? almundisu Apa ya? Sudah pernah dulu. almuh nadisu Muhandis. muhandisu Iya. muhandisu Apa muhandis? Insinyur. Taib. Adif. baitul muhandisi Muhandisi tarjim. rumahnya insinyur Taib. Berikutnya Mas. Ismun nama Hmm. al-waladu anak laki-laki itu. Ya, tarjim. Adif. Ismul waladi namanya anak laki-laki itu. Ya, namanya anak laki-laki itu. Taib. Belakangnya Mas. kitab Nggih. Allah kitabullahi Kitabullah. Kitabnya Allah. Taib. Ke belakang, adik. Bintun, Hmm. anak perempuan, Ya. Atopiku, seorang dokter. Ya, ke belakang dulu aja ya. Adik. kunci Ya. sayyaratul mobil Ya, Adif. miftahul sayyarati Perhatikan alif lam masuk ke syamsiah atau qamariyah itu. syamsiah Berarti miftahul sayyarati ya miftahus sayyarati tarjim. kuncinya mobil
kuncinya mobil sebut. Alhamdulillah. Nah, itu tentang apa? Sandar menyandar. Jadi kita kalau ingin ngomong misalkan di mana kuncimu, kuncimu berarti miftahuka, miftahuka, atau di mana bukunya Ahmad, di mana bukunya Zaid. Ini cara menggunakannya seperti ini aturannya. Tamrin asalis, latihan yang ketiga. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Perhatikan kaidah akhir kata yang akan dibaca. Sebagaimana tadi kita sudah belajar susunan idhofah, susunan penyandaran. Kata yang pertama itu sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kata yang pertama itu yang mudhof. Yang mudhof itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, bebas, tergantung kedudukannya. Ya, kalau mudhof tergantung kedudukannya. Karena nanti ada contoh itu yang mudhof itu kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar maka dia menjadi majrur. Nah, kalau yang belakang, berarti kalau yang belakang yang mudhofun ilaih itu pasti majrur. Ya. Kalau yang mudhofun ilaih itu pasti majrur atau pasti kasroh. Nah, jadi perhatikan cara bacanya. Iqra wa tarjim. Perintahnya kita ganti ya, baca dan terjemahkan. Sampai siapa tadi? Untuk belakangnya Mas. Gimana? Babul madrasati. Tarjim. Pintunya sekolah. Ya, babul madrasati. Pintunya sekolahan. Nah, ini madrasah. Kemudian belakangnya himarur rajuli. Tarjim. Ya, keledainya laki-laki itu. Lanjut, sampingnya Mas. Baitu Hamidin. Ya, tarjim. Rumahnya Hamid. Ya, baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Depannya Saya ratu mudiri. tarjim. Mobilnya kepala sekolah. Ya, mobilnya kepala sekolah. Saya rotul mudiri. Depannya enggak? Belum. Ya, Mindilu Ammarin. Tarjim. Serbetnya Amar. Ya, serbet atau sapu tangan ya. Sapu tangannya Ammar. Sapu tangannya Amar. Depannya adik. Ismu Tolibi. Tarjim. Ismu. Namanya pelajar Ya. itu Amar. Tidak ada amarnya dek. Cukup ismu talibi, namanya pelajar. Ya, ini belum sempurna. Ini masih satu kata ini. Kita masih belajar satu kata. Nanti berikutnya yang latihan nomor 4 itu baru sebuah susunan kalimat. Ini masih satu kata dulu. Jadi memang nanggung. Ya. Namanya pelajar. Ya, rumahnya Allah. Nah, lanjut sekali lagi Mas. Baliklah itu. Fi kitabullah. Fi, perhatikan. Fi kitabillah. Ya, terus jangan diwakaf. Fi kitabillahi. Ya. Fi, perhatikan karena fi adalah huruf jar. Fi itu memajrurkan kata setelahnya. Kata yang terletak setelah fi atau huruf jar dia majrur atau kasroh, maka menjadi fi kitabi. Tapi kitabi di situ jangan ditanwin dulu. Kenapa jangan ditanwin? Karena dia disandarkan lagi ke belakangnya. Fi kitabillahi. Nah, yang Allahi yang belakang itu lafzul jalalah itu dia mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih yang disandari, maka dia juga majrur harakatnya kasrah. Fi kitabillahi. Nah, tarjim. Di dalam kitabnya Allah. Ya, di dalam kitabnya Allah. Baik, adik antum lagi dek. Mudarrisu. Ya, min baiti betul.
setelahnya ada alif lam, min baitil, bacanya gitu. Min baitil mudarrisu. Ya, su atau si? Mudari si, ya, karena artinya min, apa artinya min? Dari. Min itu dari. Baiti rumah disandarkan menjadi rumah. Berikutnya, monggo Mas Bapak. Ya, Mas. Ala maktabil mudir. Ala maktabil mudir. Mudi ri atau ru atau ro? Ri. Ya, sebagai apa dia? Mudhafun ilaih, sebagai al-mudhaf ilaih itu Mas, yang disandarkan yang belakang. Sehingga terjemahannya ala maktabil mudiri. Apa terjemahannya? Di atas mejanya kepala sekolah. Ya, di atas mejanya kepala sekolah. Di atas mejanya kepala sekolah. Tamrin ar-rabi, latihan yang keempat, Iqra. Nah, Iqra wa tarjim. Sebagai latihan harus tahu terjemahnya. Kita memang belajar bahasa kan. Huwa ba'idun. Nah, tarjim. Di mana rumahnya Pak Guru? Nggih. Dia jauh. Iya. Aina baitul mudarris, kas. Rumahnya, nah, rumah itu kan mudzakkar, bait. Maka boleh diganti huwa. Nah, diganti dengan domir, kata ganti huwa ba'idun. Nah, dia maksudnya rumahnya itu ba'idun, jauh. Ba'idun, jauh. Ampun. Baik, berikutnya nomor 2. Ya, terjem. Ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitabnya Allah. Nah, di sini terdapat pelajaran juga buat kita. Misalkan ada kalimat Al-Qur'anu. Nah, kitabu Allahi. Nah, ini di awal kalimat, ya. Ini di awal kalimat satu, misalnya gitu, awal kalimat. Maka mempengaruhi harokatnya. Harokat awal kalimat adalah dhammah. Harokat awal kalimat adalah dhammah. Sekaligus kita harus memperhatikan terjemahannya. Kita harus tahu maknanya. Di sini maknanya adalah ingin menjelaskan Al-Qur'an, kan gitu. Adalah. Nah, ini kalau dalam bahasa nahwu, ini namanya mubtada. Ya. Mubtada awal kalimat. Mubtada itu sesuatu yang perlu untuk dijelaskan. Ya, perlu untuk dijelaskan. Maka dia butuh khobar. Khobar itu yang menjelaskan. Nah, maka setelah mubtada dikasih tambahan adalah, maka di sini ada kitabu. Nah, Al-Qur'an adalah kitab. Nah, gitu. Jadi kaidahnya gitu. Kenapa kok enggak Al-Qur'anu kitabi atau kitabah? Kok kitabu? Nah, karena di sini kitabu itu khobar. Dia menerangkan Al-Qur'an. Ini bahasa nahwunya seperti itu. Nah, kalau kita tidak memperhatikan nahwu, yang penting tahu maknanya. Kalau menerangkan bermakna adalah, maka dia dhammah. Nah, berarti Al-Qur'an adalah kitabnya Allah. Berarti Al-Qur'anu kitabu. Kitabu, nah, dia tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia nyandar ke Allah, kitabullahi. Ini ke sini. Ini namanya apa? Mudhaf.
Beda kan seperti yang tadi mana ada tadi fi kitabillahi. Nah, beda dengan fi kitabillahi. Jadi misalkan ini sama-sama ini ada kitab, ini bawah ke sini. Kenapa kitabi? Karena ada fi. Nah, ini fi di sini mempengaruhi kasroh di dalam kitabnya Allah. Tapi di sini kan tidak ada fi, tidak ada fi, maka dia tetap dhammah. Gitu. Kalau tidak ada al misalnya Ustaz. Tidak ada. Nah, kalau di awal kalimat, nah, untuk apa? Untuk dasar kita belajar harus ma'rifah. Jadi namanya mubtada. Ini kan mubtada ini dia hukum asalnya harus ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu tertentu. Nah, tertentu itu kan bisa berupa nama. Ya, nama itu contohnya Muhammadun. Nah, atau bisa dengan benda tapi dikasih alif lam. Al-Quran dikasih alif lam. Ini namanya ma'rifah. Ini juga ada isim isyarah. Nah, nanti akan ada pelajaran apa? Kata-kata yang ma'rifah. Jadi di awal kata atau yang sebagai mubtada permulaan kalimat itu dia ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah nanti bingung. Yang ingin dijelaskan itu apa ini? Nah, di sini ada pelajaran seperti itu. Al-Qur'anu kitabu. Sudah betul bacanya kitabu, kitabullah. Nah, ini bukan seperti tadi fi. Kalau kena fi maka fi kitabillahi. Nah, fi kitabillahi. Berikutnya terjem. Ya, Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Ya, Ka'bah adalah rumahnya Allah. Berikut. Jadi di situ ada kata Muhammadun. Nah, ini harusnya dikasih sini atau tanda petik. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kasih ini Rasulullah. Ya. Jadi susunan intinya mana tahu susunan intinya ini sama ini. Nah, ini tambahan. Ini tambahan. Jadi susunan intinya adalah Muhammadun Rasulullahi. Nah, ini sallallahu alaihi wasallama. Ini bacanya gini, wasallama. Yang belum tahu bacanya ini wasallama. Biasanya kan cuman sallallahu alaihi wasallam. Dia apa? Disukun biasanya gitu. Ini sallama. Kalau enggak tahu artinya sama aja ya. Bukan mesti bener ya, tapi selamat gitu ya. Disukun maka selamat gitu. Nah, artinya apa? Ya, yang intinya itu ini, jadi Muhammad adalah utusannya atau rasulnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya semoga Allah memberikan sholawat atasnya dan juga keselamatan atau memberikan sholawat dan salam atas beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat intinya Muhammadun, kalimat keduanya Rasulullah. Jadi boleh itu istilahnya tadi mubtada khobar itu dikasih sela-sela, itu boleh. Lanjut berikutnya. Nah, ini khara apa ini? Ini beda lagi nih. Nah, kharaja. Ini fiil, kata kerja.
Ya, min ghurfatil mudiri. Tarjim. Telah keluar seorang guru dari ruangan kepala sekolah. Ya. Telah keluar seorang guru dari ruangannya kepala sekolah. Nah, kharaja. Jadi kemarin diingat-ingat ya sambil meroja. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ini tambahan ya. Jumlah itu artinya kalimat dalam bahasa Arab. Ada dua, jumlah al-ismiyah ya, ismiyah sama jumlah al-fi'liyah ya. Jumlah ismiyah itu kebanyakan yang sudah kita baca, diawali isim kemudian kata yang lain. Nah, sedangkan fi'liyah itu diawali fi'il. Jadi misalkan ini tadi kharajal mudarrisu. Nah, kalau fi'il maka setelahnya al-mudarrisu. Ini al-mudarrisu kenapa dhammah? Karena dia sebagai fa'il atau sebagai subjek, maka dia dhammah. Jadi Pak guru itu telah keluar. Kharajal mudarrisu. Min itu huruf jar, maka setelahnya ghurfati. Min ghurfati, ghurfatil mudiri, dari ruangannya kepala sekolah. Jadi ghurfah itu bisa diartikan kamar, bisa diartikan ruangan. Jadi kalau di sekolahan diartikan ruangan. Kan bukan kamar toh. Kalau di sekolahan kan tidak mungkin kamar. Kalau kamar kan kesannya tempat tidur, ini ruangan kantor. Baik, berikutnya. Hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ya, san. Tarjim. Ini rumahnya Hamid, itu rumahnya Khalid. Ya, hadza ini baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Wa dzalika dan itu baitu Khalidin, rumahnya Khalid. Berikutnya. Ini kan Mas. Ya. Ibnu Ammarin Talibu Ammarin, tanwin aja. Ibnu Ammarin Talibun. Ya. Wabnu Yasiru Tajirin. Wabnu Yasirin. Ya. Tajirin. Ya, tajirun, tanwinkan aja. Apalagi belakangnya tidak ada apa-apa itu, kosong. Berarti tanwin. Nggak mungkin disandarkan. Jadi kita sambil berpikir ini disandarkan apa enggak ya. Nah, kalau enggak disandarkan tanwin aja. Nah, tapi kalau ada sandarannya maka hati-hati jangan ditanwin. Nah, sama yang nomor 7 ini ada perlu memperhatikan kaidah membaca hamzah wasol. Kaidah membaca hamzah wasol. Jadi di antara kata yang memiliki hamzah wasol itu adalah ismun sama ibnun. Nah, ini hamzah wasal kalau di itu ya tulisan kepala shot gini. Ya. Maka kalau dia di awal kalimat diharokati, dia ismu ibnu. Ya, tapi kalau di tengah kalimat misalkan ditambah wa maka hilang. Jadi wasmu wabnu. Itu hamzah wasal namanya. Baca, itu bukan abnu ya. Itu bukan fathah itu. Ada coretan atas itu kepala huruf shad. Menunjukkan ini hamzah wasal. Hamzahnya hamzah wasal itu hanya sekedar perantara. Kalau di awal kalimat kan tidak mungkin sukun, mesti harus diharokati biar bisa dibaca. Mengharokatinya dengan kasroh. Mengharokatinya dengan kasroh menjadi ibnu. Ibnu artinya kan anaknya.
Ammar maka menjadi kasroh. Ibnu Ammarin, anaknya Ammar. Kenapa anaknya Ammar? Nah kan perlu dijelaskan nih. Nah maka tolibun itu khobarnya yang menjelaskan. Anaknya Ammar adalah seorang pelajar. Anaknya Ammar adalah seorang pelajar. Kemudian ada wawu. Wa masuk ke ibnu, hamzahnya hamzah wasal, maka bacanya langsung disambung. Wabnu dan anaknya siapa? Yasirin. Wabnu Yasirin dan anaknya Yasir. Kenapa anaknya Yasir? Ya anaknya Yasir adalah pedagang, maka tajirun. Nah ini khobar yang menerangkan itu harokannya balik lagi dhammah. Nah, Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Berarti asalnya itu tanwin. Kapan tanwin hilang? Kalau dia disandarkan atau ada alif lam, kan itu yang sudah kita pelajari, atau panggilan, dipanggil. Nah, seperti apa? Muhammadun misalkan dipanggil menjadi ya Muhammadu. Yasirun jadi ya Yasiru. Ya Khalidun ya Khalidu gitu. Nah, itu kaidah-kaidah menghilangkan tanwin yang sudah berlalu. Berikutnya nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Tajim. Rumahnya Pak Guru jauh dan rumahnya pedagang itu dekat. Ya. Baitul mudarrisi, rumahnya Pak Guru, ba'idun, jauh. Wa baitut tajiri, dan rumahnya pedagang, qaribun, dekat. Ba'idun jauh, qaribun dekat. Nah, ingat-ingat kosakata yang saling berlawanan. Berikutnya 9. Enggak, siapa? Ke sampingnya ya? Enggak, Pak. Ya, anta. Nah, sudah tadi sana. Nah. Hadza miftahus sayyarati. Ya. Hadza miftahus sayyarati. Ini adalah kunci kendaraan. Ya, kuncinya sayyarah mobil. Ya. Terus lanjut. Aina miftahul baiti. Iya. Betul. Di mana kuncinya rumah? Ya, di mana kuncinya rumah. Nah, jadi kalau kita misalkan di rumah nih, ketemu kunci. Hadza miftahul baiti, ini kuncinya rumah. Nah, kita sedang mau naik mobil, nyari kuncinya. Aina miftahus sayyarati, di mana kuncinya mobil. Nah, biasanya kan gitu. Di rumah nyari kunci motor atau kunci mobil gitu. Kalau kunci rumah biasanya nempel di pintu kan gitu. Berikutnya ke belakang ya. Iya, Pak. Man antum ya baladun. Ini sebentar, Pak. Man an bukunya pakai buku apa? Sama dah? Man an ta. Iya, satu orang berarti anta. Man anta. Man anta ya baladun. Ya, tanda dihilangkan karena ini panggilan. Ya wala du. Ya, tanwinnya hilang karena ini memanggil. Ya. Ana ibn Abbas. Saya anaknya Abbas berarti ana ibnu Abbasin. Ada wasal. Maka bacanya disambung menjadi ana benu. Ana benu. Ana benu Abbasin. Ya. Ya. Siapakah kamu? Anak. Wahai seorang anak. Wahai seorang anak. Ya. Saya anaknya Abbas. Ya, saya anaknya Abbas. Ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, man anta ya waladu, siapa kamu wahai seorang anak? Ana benu Abbasin, saya adalah anaknya Abbas.
Nah, man anta kalau seorang laki-laki. Kalau perempuan man anti. Misalkan man anti ya bintu. Nah, wahai seorang anak perempuan. Ana bintu Abbasin. Saya anak perempuannya Abbas. 11 berikutnya, Bapak. Ya. Terjem. Dan wahnya. Ya, Ibnu dulu, terjemahkan Ibnunya dulu. Ya, bukan kamu. Ya, dan anaknya siapa dia? Dia anaknya Khalid. Ya. Wabnu man, dan anaknya siapa? Wabnu man, dan anaknya siapa? Huwa, dia. Nah, dan anaknya siapa dia? Nah, huwa, dia itu Ibnu Khalidin atau huwa ibnu Khalidin. Dia adalah anaknya Khalid. Oke, lanjut belakangnya. Nah, ya Rasulillahi. Nggih. Ya, terjem. Masjid Rasulullah SAW, dia di Madinah Munawwarah. Ya, dia Madinah Munawwarah. Mudhafun ilaih ini bisa jadi mudhaf lagi. Nah, ini ya. Mudhafun ilaih ini dia bisa jadi mudhaf lagi. Al-mudhaf. Nah, kemudian maka dia bisa ke mudhafun ilaih lagi. Nah, berarti ini susunan. Contohnya ini tadi. Jadi di sini ada mudhaf. Nah, maka di sini al mudhaf ilaih. Nah, namun dia sebagai mudhaf. Contohnya masjidu. Nah, kemudian masjidnya Rasul. Nah, Rasul Allahi. Nah, masjidu Rasulillahi. Nah, jadi ini mudhaf, masjidu mudhaf kan? Kemudian rasuli ini mudhaf ilaih. Rasuli mudhaf ilaih, tapi dia mudhaf lagi ke Allahi lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Al mudhaf ilaih. Jadi boleh al mudhaf ilaih itu jadi mudhaf lagi boleh. Ini kuncinya di sini. Jadi al mudhaf ilaih boleh jadi mudhaf lagi. Artinya kan masjidnya rasulnya Allah. Masjidnya rasulnya Allah. Nah, jadi di situ menunjukkan al mudhafu ilaih itu bisa menjadi al mudhaf lagi. Boleh seperti itu. Nah, syaratnya bagaimana? Berarti syaratnya di sini nggak boleh ma'rifah. Tidak boleh ma'rifah karena dia bakal jadi mudhaf lagi. Yang namanya mudhaf itu tidak boleh ma'rifah itu. Maka dia di sini nggak boleh ma'rifah. Tidak boleh masjidur Rasulillah itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita bilang masjidur Rasul, nah ini ada Allah, maka ini salah. Alif lamnya salah, tidak boleh. Jadi alifnya harus hilang. Jadi seperti ini. Masjidu Rasuli. Nah, maka tidak boleh dimarifahkan. Kalau ini sudah alif lam, Masjidur Rasul, ini selesai. Tidak boleh mudhaf ilaih lagi. Artinya masjidnya Rasul itu, masjidnya Rasul tertentu,
Sudah selesai, nggak boleh disandarkan lagi karena sudah ma'rifah. Jadi itu karena yang makrifah aja. Iya. Kalau di situ yang tanpa alif lam masih nakiroh. Jadi masih nakiroh. Kalau yang tadi kan yang apa tadi mudhof kan kalau jar itu kalau ada aku jar tadi. Ya, kalau jar ada huruf jar, tapi ini mudhof juga pasti jar juga. Jadi ini mudhofnya rasuli di sini. Ini juga karena sebagai mudhofun ilaih. Ini juga karena mudhofun ilaih. Jadi masjidu rasuli, masjidnya rasul. Ini majrur, tidak mungkin masjidu rasulu, tidak mungkin. Karena sudah artinya masjidnya. Maka setelahnya masih kasroh. Nah, ini memang pelan-pelan ya, insya Allah bisa dipahami. Ya, yang sudah paham mungkin bosan ini, pelan banget ini. Insya Allah tidak apa. Nanti bisa buat ngajar, insya Allah. Ya. Berikutnya sudah terjemahkan ya. Aina di mana masjidnya Rasuli utusannya Allahi. Nah, di mana masjidnya Rasulullah atau utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salam atasnya. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia di Madinah Munawwarah. Nah, kalau yang Al-Madinah Al-Munawwarah itu sama-sama alif lam, itu namanya ngikut. Itu namanya ngikut aja. Bahasa Arabnya Sekolahkan dan anak perempuannya Muhammad di universitas. ya. Anak perempuannya Hamid di sekolahan fil madrasah, berarti masih sekolah. Kalau madrasah itu untuk anak sekolah. Kalau bintu Muhammadin fil jami'ah, anak perempuannya Muhammad ada di universitas, berarti dia sudah kuliah ya, beda ya sekolah sama kuliah. Kalau sekolah itu SD, SMP, SMA. Nah, kalau kuliah perguruan tinggi pakainya jami'ah. Tapi berikutnya apa tulis? Ya, disambung. Tarjim. Nama guru itu adalah Sa'id dan nama profesor itu adalah Khalid. Ya, insinyur ya, muhandis. Ismul mudarrisi, nama Pak Guru itu adalah Sa'id. Wasmul muhandisi, dan nama insinyur itu Khalid. Bisa difahami ya? Jadi Sa'idun itu dia khobar, menerangkan. Kalau ismul mudarrisi, namanya mudarris itu yang mubtada. Jadi meskipun dua kata tapi dihukumi satu kata. Istilahnya apa itu? Kata yang numpuk itu bahasa Indonesianya apa? Kata majemuk ya, kata majemuk ya. Dua kata jadi satu. Berikutnya 15 depannya, monggo. Bapaknya dulu atau putranya? Monggo. Itu paman, berarti ammu. Amsyah atau Qamariyah? Bi ya. Ya, ammut talibi ghaniyun. Tarjim. Dari ayat pelajar itu kaya. Gimana? Pamannya. Nanti akan ada bedanya dengan 18. Baca dulu aja, lanjut. Ya, pamannya pelajar itu kaya. 16 berikutnya. Bukan miftah. Itu ada wawunya, maka bacanya maaf. Ada wawu. Maftuhun. Nah, itu bukan mudarrisah. Kalau mudarrisah artinya nanti bu guru. Madrasah ya, babul madrasati
Mughlaqun, ya udah ada harakatnya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Nah, berarti ini madrasah. Memang sama persis dengan mudarisah. Kalau kita baca mudarisah nanti lucu gitu. Babul masjidi, pintunya masjid, maftuhun terbuka. Ya, sedangkan babul madrasah, pintunya sekolahan, bukan pintunya mudarisah. Kalau mudarisah bu guru kan gitu. Babul madrasati mughlaqun apa artinya? Tertutup. Ya, maftuhun itu terbuka, mughlaqun itu tertutup. Ini lawan kata juga. Diingat-ingat tambahan apa mufradat. Maftuhun terbuka, mughlaqun tertutup. Nah, 18, 17. Hamidin faqirun khalu. Apa artinya, Pak? Sama, pamannya Hamid, ya miskin. Pamannya Hamid miskin. Jadi amun sama khalun ini artinya sama-sama paman. Cuman kalau amun itu paman dari bapak. Kalau khalun itu paman dari ibu. Paham ya? Beda kan? Kita punya bapak sama punya ibu. Kalau bapak kita punya saudara itu am. Bapak kita punya saudara itu am, om kita, paman kita. Tapi kalau ibu kita punya saudara itu khal. Khal sama paman, tapi bahasa Arab beda. Ya, ada am, ada khal. Nah, nanti kalau perempuan juga gitu, berarti kalau ayah kita punya saudari berarti ammah, bibi. Tapi kalau ibu kita punya saudari khalatun, bibi dari perempuan. Jadi rinci, banyak kosakata dalam bahasa Arab. Kemudian 18. Monggo, Pak. Saya rotu Abbasin Ri'i. Ya. Ya, fisyari'i. Nah, sudah tahu artinya? Saya Ratu Abbasin fisyari'i. Sayyarah mobil. Fisyari'. Di syari' itu jalan. Kalau jalan kan kita tahunya apa? Torik atau sabil. Nah, ini syari' itu jalan raya. Jalan yang untuk digunakan apa? Berkendara. Saya Ratu Abbasin fi syari'. 19 depannya, monggo Pak. Apa bacanya? Ya, Ibnu man anta. Siapa kamu? Ana benu mudarisi. Ya. Saya adalah putranya guru. Ya, saya putranya guru. Saya anaknya Pak Guru. Iya, yang pertama ibnu man, anaknya siapa? Anta, kamu. Ana benul mudarisi, saya anaknya Pak Guru. Monggo 20 berikutnya. Ainal kalbu wa tahtal saya. Disambung Samsyah atau Komariah? Tahtas. Iya. Wa tahtas saya. Terjem. Anjing. Bukan gitu. Terjemahannya bukan gitu. Terjemahannya ya gimana terjemahannya? Ainal kalbu. Intonasinya beda kan, artinya beda kan itu. Ya, ainal kalbu, di mana anjing tersebut kan itu. Di mana anjing itu? Terus? Ya. Dia di bawah mobil. Dia ada di bawah mobil. Sampai sini dulu. Ya, indakumul muskilah atau ladaikumul muskilah? Ada muskilah? Mafi. Ya, ada mafi. Ya. Mafi muskilah. Tidak ada soal, tidak ada permasalahan ya. Insyaallah
Sudah cukup ya dari kita cukupkan sampai sini dulu. Naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.